Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, rasanya tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang lebih patut untuk kita sanjungkan, melainkan marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha sayang terhadap yang ia sayang, yang mana berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya juahlah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barakah di musolah yang kita cintai ini, dalam rangka tentunya kita melaksanakan sholat hari raya Idul Adha secara berjamaah. Kita sama berdoa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, semoga apapun yang kita lakukan, khususnya rangkaian salat Id kita pada pagi hari ini, semoga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu rangkaian amal ibadah kita yang makbul, yang diterima di sisinya, sehingga pada saat kita kembali menghadap kehadirannya kelak, semoga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebagai suatu tambahan bekal buat kita semua. Salat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabiul Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Dalam kesempatan berkhutbah pada pagi hari ini, selaku khatib tentunya tak lupa saya berwasiat kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi khususnya untuk marilah kita senantiasa berupaya, berusaha dengan sekuat kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala inilah insyaallah harapan kita, keinginan kita untuk memperoleh hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah, kebaikan dan kebahagiaan di dunia serta kebaikan dan kebahagiaan di akhirat, sebagaimana doa yang sering kali kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah akan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Adapun judul atau tema khutbah kita pada pagi hari ini yaitu mengurai makna ibadah kurban dan haji. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id yang berbahagia, Idul Adha adalah salah satu hari raya dalam agama Islam yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa monumental dari peradaban kehidupan di bumi. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dalam sebuah ritual ibadah. Dua ibadah yang sangat identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah kurban dan ibadah haji. Kedua ibadah ini ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah
mengandung nilai keteguhan dan keimanan, dan menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya Ismail dengan cara disembelih. Berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah yang disampaikan Allah melalui sebuah mimpi. Namun ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah, karena perintah ini hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah nyata mereka lulus dari ujian tersebut, Allah memerintahkan malaikat membawa seekor kambing dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Peristiwa ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah, akhirnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat ke-102, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara qala ya abatif al matu marusatajiduni insyaallahu minas sabirin." Maka tatkala anak itu yakni Ismail kecil sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama dengan Ibrahim bapaknya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku sayang, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka terangkanlah sayang betapa pikiran dan pendapatmu." Maka secara spontan ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah, Ismail kecil, seorang anak yang soleh, langsung berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku sayang, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu itu. Insya Allah bapak akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah, dari sejarah ini umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban yang pada hakikatnya merupakan sebuah ibadah untuk mengingatkan kita semua untuk kembali kepada tujuan hidup, yaitu mengabdi, menyembah, memuja, menghambakan diri, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali agar mereka menyembah, memuja, mengabdi, menghambakan diri, beribadah hanya kepadaku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah, hikmah dari ujian Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya adalah keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan dia menjadi salah satu kunci untuk memperoleh ridho Allah dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan, maka niscaya yang kita lakukan akan menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa Allah, kata Nabi, dia tidak akan menerima amal kecuali amal ibadah yang dilandasi keikhlasan dan karena mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah, dalam berkurban kita harus ikhlas dan siap mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain yang pada hakikatnya perlu kita camkan bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan ibadah kurban adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah seharusnya ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah, kita memberikan hewan kurban yang terbaik yang kita punya. Prinsip ini akan menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah, hikmah lain dari ibadah kurban dapat dilihat dari makna kata kurban itu sendiri. Kurban dalam bahasa Indonesia berarti dekat. Oleh karena itu, kurban dapat diartikan mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya melalui wasilah hewan ternak yang dikurbankan atau disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Ibadah selanjutnya yang identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah haji ke tanah suci Mekah. Ibadah haji yang merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-97 yang berbunyi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya, kata Allah, Dia adalah zat yang maha kaya dari semesta alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima ini memiliki artian diantaranya siap untuk mengorbankan harta yang dimiliki sebagai wujud syukur atas nikmat harta dan kesehatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan kita mengorbankan harta untuk menjadi tamu Allah di Baitullah sekaligus mengajarkan kepada kita ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah untuk menjauhi sifat kikir dan cinta terhadap kekayaan materi. Pengorbanan kita dalam berhaji juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membangga-banggakan kekayaan ataupun kelebihan yang kita miliki, karena pada dasarnya ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah, semua itu adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya semua itu kita syukuri dengan menjadikannya modal kita untuk tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji juga yang mengajarkan kepada kita untuk saling membantu dan saling bekerja sama dengan orang lain, seperti yang kita ketahui ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah, bahwa perjalanan ibadah haji ditempuh dengan berduyun-duyun dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, kesulitan dan pengorbanan. Di dalamnya harus diikuti dengan semangat juang tinggi tanpa putus asa, disertai dengan kedisiplinan dan kesabaran untuk mencapai sebuah tujuan. Akhlakul karimah kepada sesama manusia juga harus dikedepankan, diiringi dengan kesadaran bahwa niat ke Baitullah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Dengan niat yang benar, ibadah haji harus dapat membangkitkan semangat dan kesadaran diri untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, menasehati dalam kesabaran, dan menebarkan kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Ibadah haji juga yang merupakan wujud ketaatan dan ketundukan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya dengan artian harus meninggalkan aktivitas duniawi untuk fokus beribadah bagi kepentingan ukhrawi. Dalam ibadah haji, para jamaah melakukan rangkaian ibadah sebagai upaya membersihkan diri dari dosa seraya mengharapkan ampunan, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga melatih kesabaran dengan kedisiplinan rangkaian ibadah sekaligus melupakan urusan dunia yang sering membuat hati manusia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya mengenakan kain ihram berwarna putih, para jamaah ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah, mereka diingatkan dengan kain kapan ciri khas dari kematian yang pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa. Kita berasal dari Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Kita pasti akan berpisah dengan semua yang kita cintai dan berpisah dengan yang mencintai kita. Semua akan kembali kepada sang pemilik yang hakiki, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah haji ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah, jamaah juga melakukan ibadah lainnya seperti tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan melakukan lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah yang dinamakan dengan sa'i. Dalam ibadah ini
para jamaah berdoa untuk senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan dari dosa yang timbul dari hawa nafsu dan godaan setan. Ibadah tawaf dan sa'i memiliki makna yang mendalam agar kita senantiasa berusaha tanpa henti dan berhijrah melalui bentuk aktivitas berlari untuk meraih kemuliaan dengan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa membersihkan hati dari sifat yang tercela, kita harus menanamkan tekad untuk mencapai puncak kesucian diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga kepada umat Islam yang melaksanakan haji dengan niat tulus karena Allah dan yang dapat predikat haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Nabi SAW bersabda, haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali adalah surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Lalu apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri kemaksiatan. Hal ini sesuai dengan makna kata al-mabrur yang diambil dari kata albir yang artinya adalah ketaatan atau kebaikan. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang dijalankan dengan penuh ketaatan sehingga tidak tercampur dengan dosa. Haji mabrur juga merupakan haji yang makbul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dengan albir, yakni kebaikan berupa pahala. Haji mabrur dapat ditandai dengan terlihatnya seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi perbuatan maksiat dan dosa yang ia telah lakukan sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Dengan hikmah dua ibadah ini, yaitu kurban dan haji, sudah merupakan kewajiban bagi kita selaku umat Islam untuk meyakini bahwa Allah memiliki tujuan dalam memberikan setiap perintah kepada manusia. Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita jika kita juga berbuat baik dan mematuhi perintah-perintahnya. Keyakinan dan keikhlasan untuk mematuhi perintahnya akan membawa kebaikan kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah yang kita lakukan, khususnya rangkaian salat Id kita pada pagi hari ini, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, limpahkanlah Rahman Rahim-Mu, curahkanlah hidayah-Mu sehingga kami dapat meraih keridhaan-Mu. Hanya kepada Engkaulah kami mempercayakan diri kami. Janganlah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri tanpa kendali hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, kami mempersembahkan kehadirat-Mu sekelumit pengorbanan berupa hewan kurban yang nilainya jauh tak sebanding dengan luas pemberian-Mu dan kasih sayang-Mu yang tiada terhingga banyaknya dan kami tidak mampu memperhitungkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah kami untuk sampai ke Mekah, Madinah dan Arafah untuk menjadi tamu-Mu menjalankan ibadah haji. Berikanlah kami rezeki menjadi haji yang mabrur. Anugerahkanlah ridho-Mu dan sayangilah diri kami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam suatu kerugian kecuali yang ada pada diri mereka empat perkara. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan mereka melaksanakan amal soleh, dan melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang. Termasuk diantaranya bagi mereka yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan berkurban, mereka mau melaksanakan ibadah kurban. Dan bagi yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk dapat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, mereka pun akan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian yang ketiga, mereka antara satu dengan yang lainnya
mereka akan senantiasa saling menasihati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka akan senantiasa saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasabi'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Warḍallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillah ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin, Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin, Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa adli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna imaman adilah, Allahumma arzuqna imaman adilah, Allahumma arzuqna imaman adilah. Wa bi fadlika ya Allah istajib du'aana wasfi amratana wa farrij hammana wa wasi' arzaqana wa yassir umurana wa qadi bi fadlika hawaijana warham amwatana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallu wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.